Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifal, NIM 25272, kelas PTIK 3B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aziza Pasaribu, NIM 2520057. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. Proyek yang dikerjakan oleh siswa dapat berupa proyek perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara kolaboratif serta menghasilkan sebuah produk yang hasilnya kemudian akan ditampilkan atau dipresentasikan. Pelaksanaan proyek dilakukan secara kolaboratif dan inovatif serta unik, yang berfokus pada pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran berbasis proyek merupakan bagian dari metode instruksional yang berpusat pada pembelajar. Model ini sebagai ganti pengguna suatu model pembelajaran yang masih bersifat teacher-centered, yang cenderung membuat pembelajar lebih pasif dibandingkan dengan guru. Hal tersebut mengakibatkan motivasi belajar siswa menjadi rendah sehingga kinerja ilmiah mereka pun menurun. Definisi tersebut sejalan dengan uraian yang dipaparkan oleh Bell pada tahun 2005 itu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, Project Based Learning is curriculum based and standard based. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menghendaki adanya standar isi dalam kurikulumnya. Melalui pembelajaran berbasis proyek, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Adapun yang keduanya yaitu Project Based Learning asks a question or process a problem that each student can answer. Yaitu model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menuntut pengajar atau peserta didik mengembangkan pertanyaan penuntun atau a guiding question, mengingatkan bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Hal ini memungkinkan setiap peserta didik pada akhirnya mampu menjawab pertanyaan penuntun. Adapun yang ketiga yaitu Project Based Learning asks students to investigate issue and topics addressing real world problem while integrating subject across the curriculum. Yaitu yang mana pembelajaran berbasis proyek yang merupakan model pembelajaran yang menuntut peserta didik membuat jembatan yang menghubungkan antar berbagai subjek materi. Yang keempat yaitu Project Based Learning is a model that fosters abstract intellectual tasks to explore complex issues. Yaitu pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memperhatikan pemahaman peserta didik dalam melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui cara yang bermakna. Pembelajaran berbasis proyek juga merupakan suatu model pembelajaran yang menyangkut pemusatan pertanyaan dan masalah yang bermakna, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta proses pencarian berbagai sumber, pemberian kesempatan kepada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, dan menutup dengan presentasi produk pembelajaran, produk nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan praktek, tetapi juga memotivasi siswa untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari dalam pembelajaran dalam sebuah proyek nyata serta dapat meningkatkan kinerja ilmiah mereka. Grant tahun 2008. Baiklah, itu saja tentang pengertian model pembelajaran berbasis proyek.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Melisa, NIM 25245. Baiklah, saya akan melanjutkan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi. Maksudnya, laporan-laporan tertulis tentang proyek itu banyak yang mengatakan bahwa siswa suka tekun sampai kelewatan batas waktu, berusaha keras dan mencapai proyek. Guru juga melaporkan pengembangan dalam kehadiran dan berkurangnya keterlambatan siswa melaporkan bahwa belajar dalam proyek lebih full daripada komponen kurikulum yang lain. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Maksudnya, penelitian pada pengembangan keterampilan kognitif tingkat tinggi siswa menekankan bahwa perlunya bagi siswa untuk terlibat di dalam tugas-tugas pemecahan masalah dan perlunya untuk pembelajaran khusus pada bagian menemukan dan memecahkan masalah. Banyak sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang ketiga yaitu meningkatkan kolaborasi. Maksudnya, pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, kelompok kerja kooperatif, evaluasi siswa, pertukaran informasi online adalah aspek-aspek kolaboratif dari sebuah proyek. Teori-teori kognitif yang baru dan kontribusitik menegaskan bahwa belajar adalah fenomena sosial dan bahwa siswa akan lebih di dalam lingkungan kolaboratif. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan mengolah sumber. Maksudnya, bagian dari menjadi siswa yang independen adalah bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Pembelajaran berbasis proyek yang diimplementasikan secara baik memberi kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama, kebanyakan permasalahan atau dunia nyata di dalam dunia nyata yang tidak dipisahkan dengan masalah kedisiplinan. Untuk itu disarankan mengajarkan dengan cara melatih, memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Yang kedua itu memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang keempat, banyak instruksi yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruk memegang peran utama di kelas. Yang kelima, yaitu banyaknya pelajaran yang harus disediakan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi kedua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifal, NIM 25272. Bila saya akan membacakan materi yang ketiga tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, prinsip sentralistis atau disebut juga dengan centrality. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja proyek merupakan esensi dari kurikulum. Model ini merupakan pusat strategi pembelajaran, di mana siswa belajar konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Oleh karena itu, kerja proyek bukan merupakan
praktik tambahan dan aplikasi praktis dari konsep yang sedang dipelajari, melainkan menjadi sentral kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran akan dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam pembelajaran berbasis proyek, proyek adalah strategi pembelajaran siswa mengalami dan belajar konsep-konsep inti suatu disiplin ilmu melalui proyek. Yang kedua, prinsip pertanyaan pendorong atau penuntun. Kerja proyek berfokus pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat mendorong siswa untuk berjuang memperoleh konsep atau prinsip utama suatu bidang tertentu. Kaitan antara pengetahuan konseptual dengan aktivitas nyata dapat ditemui melalui pengajuan pertanyaan ataupun dengan cara memberikan masalah dalam bentuk definisi yang lemah. Jadi, dalam hal ini kerja sebagai external motivation yang mampu mengunggah siswa untuk menumbuhkan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip investigasi konstruktif merupakan proses yang mengarah pada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan inquiry, pembangunan konsep, dan resolusi. Dalam investigasi merupakan proses perancangan, pembuatan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, discovery, dan pembentukan model. Di samping itu, dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini harus tercakup proses transformasi dan konstruksi pengetahuan. Jika kegiatan utama dalam kerja proyek tidak menimbulkan masalah bagi siswa, atau permasalahan itu dapat dipecahkan oleh siswa melalui pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, maka kerja proyek itu sekadar mode pembelajaran berbasis proyek, latihan, bukan proyek dalam konteks pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, penentuan jenis proyek haruslah dapat mendorong siswa untuk mengonstruksi pengetahuan sendiri untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini, guru harus mampu merancang suatu kerja proyek yang mampu menumbuhkan rasa ingin meneliti, rasa untuk berusaha, memecah masalah, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, yang keempat, prinsip otonomi. Dalam pembelajaran berbasis proyek, dapat diartikan sebagai kemandirian siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembar kerja siswa, petunjuk kerja praktikum, dan yang sejenisnya bukan merupakan aplikasi dari prinsip pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator yang mendorong tumbuhnya kemandirian siswa. Prinsip realistis. Pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan perasaan realistis kepada siswa, termasuk dalam memilih topik, tugas dan peran konteks kerja, kolaborasi kerja, produk pelanggan maupun standar produknya. Membedakan antara tantangan akademis, tantangan yang dibuat-buat, dan tantangan nyata. Pembelajaran berbasis proyek mengandung tantangan yang berfokus pada permasalahan yang autentik, bukan simulasi, bukan yang dibuat-buat, dan solusinya dapat diimplementasikan di lapangan. Jadi, guru harus mampu menggunakan dunia nyata sebagai sumber belajar bagi siswa. Kegiatan ini akan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, sekaligus kemandirian siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik yaitu yang pertama, siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Yang kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, siswa merancang proses untuk mencapai hasil. Yang keempat, siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Yang kelima, siswa melakukan evaluasi secara kontinu. Yang keenam, siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Yang kedelapan, kelas memiliki atmosfer yang memberikan toleransi kesalahan dan perubahan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.